7 bansos ini wajib cair sebelum 31 Desember. 70 daerah sudah mulai dapat. Apakah daerahmu termasuk? Cek selengkapnya. Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, pemerintah kembali mempercepat distribusi berbagai bantuan sosial atau bansos berskala nasional. Dilansir dari kanal YouTube yang ada di YouTube, sedikitnya 70 daerah dikabarkan sudah mulai menyalurkan paket beras 20 kg, minyak goreng 4 liter, serta BPNT tahap 4 bernilai Rp600.000. Warga diimbau bersiap karena puncak pencairan berlangsung sepanjang pekan ini hingga 31 Desember 2025. Penyaluran bansos pangan ini menjadi perhatian publik karena cakupannya sangat luas dengan laporan yang masuk dari Sumatera, Jawa, hingga Indonesia Timur. Distribusi dilakukan melalui bulog dan titik penyaluran resmi seperti balai desa, ewaring, atau kantor kelurahan bergantung pada jenis bantuan. Data valid per 3 Desember, 4 Desember, 5 Desember pagi menunjukkan daftar provinsi dengan proses tercepat diantaranya Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Malang, Pasuruan, Jawa Tengah, Semarang, Kendal, Demak, Boyolali, Sukoharjo, Banten, Tangerang Selatan, Serang, Cilegon, Lampung, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pringsewu. Bahkan daerah lain seperti Sumatera Selatan, Riau, serta Sumatera Barat turut menjadi wilayah dengan penyaluran tercepat di awal Desember. Pemerintah menegaskan bahwa gelombang susulan masih akan dibuka hingga 15 Desember, sehingga KPM yang belum menerima undangan tidak perlu panik dan khawatir. Maka sedikit tunggu saja, bantuannya pasti akan segera cair. Kemudian telah menetapkan 7 bantuan yang wajib rampung 100% sebelum 31 Desember 2025, meliputi BLT Kesra Rp900.000 cair sekaligus melalui Himbara dan PT Pos, PKH tahap 4 hingga Rp750.000 untuk ibu hamil dan balita, BPNT tahap 4 Rp600.000 via kartu KKS, beras 20 kg, minyak 4 liter untuk 18,3 juta penerima. PIP Termin 3 juga mulai cair, mulai dari Rp225.000 sampai dengan Rp1 juta. BLT dana desa Rp300.000 tambahan lagi sampai dengan Rp500.000 per KPM. Bansos khusus DKI Jakarta, KLJ, KAJ, KPDJ. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menambah kuota penerima bagi warga yang masuk kategori miskin ekstrim sesuai dengan data Musdes atau data Muskel. Sejak pagi, media sosial dipenuhi laporan KPM yang sudah menerima panggilan dan juga mengecek rekeningnya melalui rekening-rekening bank penyalur dan juga menerima undangan dari pihak desa. Banyak warga membagikan foto undangan pencairan antrian di titik penyaluran. Warga mengaku bantuan ini sangat bermanfaat. Membantu untuk memenuhi kebutuhan pokok menjelang libur panjang dan pergantian tahun. Himbauan untuk penerima, pemerintah meminta warga mengecek secara berkala KKS, memantau surat undangan, menyimak informasi resmi dari desa atau kelurahan, tidak menyimpan bukti penerimaan bansos dengan sembrono. Dengan penjabatan ini, pemerintah berharap tidak ada bantuan yang hangus dan seluruh keluarga penerima manfaat dapat melaksanakan bansos tepat waktu dan tepat sasaran. Itulah dia 7 bansos yang harus cair sebelum 31 Desember 2025. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan informasi seputar bantuan sosial dari pemerintah. Bantuan yang akan cair di bulan November ini terkait BPNT, PKH,
YAPI, bantuan PIP dan lain sebagainya. Jangan skip video ini ya, agar Anda tidak ketinggalan informasi. Satu informasi pun tidak boleh terlewat, karena Anda berhak untuk mengetahui dan juga yang paling pertama tahu tentang pencairan yang berproses, ya, pencairan yang akan disampaikan dan disalurkan oleh pemerintah. Simak video berikut. Deretan bansos yang cair serentak akhir November 2025. BLT Kesra gelombang 2 mulai 22 November cair. PKH BPNT Atensi YAPI hingga PIP. Penyaluran bantuan sosial bansos menjelang akhir tahun anggaran 2025 kembali menjadi sorotan publik setelah laporan di lapangan menunjukkan masifnya pencairan berbagai jenis bansos dalam waktu berdekatan. Banyak keluarga penerima manfaat KPM mengaku terkejut karena saldo mereka tiba-tiba terisi beberapa bantuan sekaligus. Bahkan ada yang mencapai 7 jenis dalam 1 triwulan. Fenomena ini terjadi berkat integrasi data melalui DTSen yang memungkinkan kementerian dan lembaga melakukan sinkronisasi penerima bantuan secara lebih akurat. Kemensos memastikan bahwa penyaluran PKH dan BPNT tahap 4 saat ini sudah memasuki gelombang akhir dengan progres nasional sekitar 80-90%. Penyaluran berlangsung melalui bank-bank himbara dan PT Pos Indonesia. Meski banyak daerah telah menerima, sejumlah wilayah masih berkendala, terutama penyaluran BPNT mandiri. Dilansir dari kanal YouTube kabupaten-kabupaten seperti Banyumas, Garut, Gunung Kidul, Tanggamus hingga Batubara melaporkan keterlambatan di berbagai titik distribusi Jawa dan Sumatera. Masyarakat antre sejak pagi untuk mengambil bansos pangan. Jawa Tengah, yaitu Kendal, menjadi salah satu daerah dengan jumlah KPM terbesar mencapai 71.802 penerima. Pengamanan diperketat untuk menghindari kericuhan, mengingat antrean memanjang di berbagai lokasi. Ya, langsung saja lanjut. Gelombang BLT Kesra gelombang 2 11,6 juta KPM jadi target. Mulai 22 November, BLT Kesra gelombang 2 sebesar Rp900.000 siap dicairkan. Menariknya, gelombang awal sudah dimulai sejak 20 November, membuat jutaan KPM menantikan giliran mereka. Pencairan dilakukan melalui PT Pos dan Bank Mitra secara bertahap hingga akhir bulan. Ya, untuk para KPM untuk bersabar dulu ya, karena pencairan ini secara bertahap, maka Anda harus bersabar menunggunya. PKH tahap 4 juga masuk masa finishing. PKH tetap menjadi program dengan nominal terbesar, mulai dari Rp900.000 hingga Rp3 juta per tahun, tergantung komponen keluarga. Penyaluran gelombang akhir direncanakan berlangsung hingga awal Desember. Tidak berhenti di situ, bantuan lanjutan seperti permakanan, bantuan lanjutan usia penyandang disabilitas, Atensi YAPI serta program PIP 2025 dijadwalkan cair hingga Desember 2025. Jadi nantikan yang mempunyai kartu Indonesia Pintar dan juga penerima PIP akan ada pencairan lagi. PIP-nya akan segera cair. Pada saat bersamaan, pemerintah kota di berbagai daerah meresmikan pembukaan bantuan pendidikan, yaitu nominalnya Rp6 juta untuk mahasiswa kurang mampu tahun anggaran 2026. Pendaftaran berlangsung secara daring melalui aplikasi. Di berbagai daerah sudah ada sosialisasi tentang penyampaian aplikasi tersebut. Mahasiswa wajib mempersiapkan dokumen lengkap termasuk surat aktif kuliah, transkrip nilai, dan rekening bank aktif. Program ini hanya diberikan 1 kali dalam setahun dan tidak berkelanjutan.
Jadwal dan mekanisme penyaluran dapat berubah-ubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan pemerintah. Pastikan memeriksa kanal resmi channel-channel YouTube sebelum mengambil keputusan terkait pencairan bansos. Dan pastikan juga Anda selalu mengecek kartu KKS Anda agar tidak terlewat setiap pencairan per tahap. Karena nanti kalau waktu pencairan Anda tidak mengambilnya, maka rekening itu akan dianggap dorman dan bisa juga dananya dikembalikan ke pemerintah. Pastikan dan gunakan bantuan sosial ini dengan sebaik-baiknya dengan membeli bahan makanan pokok, kebutuhan keluarga, anak sekolah, untuk membantu Anda meringankan beban keluarga Anda, terutama yang penghasilannya di bawah UMR. Ya, pastikan Anda juga subscribe channel YouTube ini agar Anda tidak ketinggalan informasi tentang pencairan bansos terkini dari pemerintah. Ya, saya kira cukup itu saja yang bisa sampaikan tentang berita informasi bansos yang akan cair di triwulan 4 ini atau sesegera mungkin di bulan November dan Desember. Seperti biasa, jika video ini bermanfaat jangan lupa klik subscribe, like, dan share, komen jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menyampaikan bagaimana tata cara untuk mendaftar bansos untuk daftar PKH atau BPNT dengan mudah. Perlu diketahui bersama teman-teman sekalian bahwasanya jika Anda ingin mendaftar untuk mendapatkan bansos PKH dan BPNT tahun 2025, kini pemerintah semakin mempermudah langkah dan caranya karena banyak masyarakat dari kalangan bawah masih belum mengetahui caranya. Mendaftar dan mengecek bantuan sosial tahap 3, tahap 4, dan seterusnya tahun 2025 sangat mudah, padahal pemerintah telah berulang kali menyampaikan informasi dan arahan terkait proses pendaftaran bansos PKH atau BPNT tersebut. Selain itu, pemerintah bersama media juga telah memberikan panduan tentang cara mengecek bansos PKH atau cara mendaftar bansos PKH dan BPNT dengan mudah dan akurat. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap literasi digital menjadi salah satu penyebab masih banyaknya kebingungan. Meski demikian, bagi Anda yang masih ingin mendapatkan bansos PKH atau BPNT tahap 3 tahun 2025, belum terlambat untuk mendaftar. Simak tata cara berikut. Berikut cara daftar bansos PKH atau BPNT tahun 2025. Untuk yang pertama, langkahnya yaitu silakan unduh aplikasi Cek Bansos melalui Google Play Store. Buat akun dengan mengisi data seperti NIK, nomor KK, nama lengkap, alamat email, dan nomor HP aktif. Unggah foto EKTP serta swafoto sambil memegang EKTP. Lakukan verifikasi melalui email yang didaftarkan. Setelah login, masuk ke menu daftar usulan, isi data pribadi dan keluarga, lalu pilih jenis bantuan yang diajukan, lalu kirimkan usulan pendaftaran. Ya, saya kira simpel saja ya untuk cara mendaftar PKH dan BPNT. Kalau cara yang kedua yaitu daftar langsung ke kantor kelurahan atau desa, yaitu bisa mengunjungi kantor kelurahan atau desa setempat dengan membawa KTP dan KK asli. Lalu pihak desa akan mengadakan musyawarah warga untuk menentukan siapa yang layak masuk data penerima bantuan. Hasil musyawarah disampaikan ke Dinas Sosial untuk diverifikasi dan divalidasi lebih lanjut. Perlu diketahui bersama teman-teman sekalian bahwasanya di menu aplikasi Cek Bansos ini ada beberapa menu. Untuk menu yang pertama yaitu menu Cek Bansos, yaitu untuk mengecek atau mencari data penerima manfaat bantuan sosial. Caranya simpel saja ya, yaitu memasukkan provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, nama sesuai KTP. Setelah data-data dimasukkan,
pastikan untuk memasukkan data yang valid agar nama sesuai yang keluar. Nanti akan muncul apakah nama penerima itu dapat bantuan atau tidak. Untuk menu yang kedua yaitu menu sanggahan, yaitu menu untuk menyanggah seseorang atau keluarga penerima manfaat yang Anda kira sudah mampu sesuai fakta di lapangan, seperti memiliki mobil, pekerjaan layak di atas MR dan lain sebagainya. Untuk menu yang ketiga ini dia, yaitu menu usulan, cara untuk mengusulkan data Anda, diri Anda, keluarga, kerabat, teman, dan lain sebagainya. Menu usulan ini silakan memasukkan NIK, KTP, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri Anda sebagai penerima manfaat. Jangan lupa untuk mengecel desil di menu profil. Nanti akan tertera ada di desil berapakah Anda. Jika desil Anda itu di bawah 5, maka Anda berkemungkinan akan mudah untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Jika desil Anda 6 ke atas sampai 10, maka Anda harus melakukan request pembaruan data dulu agar supaya Anda memenuhi kriteria untuk sebagai penerima manfaat bantuan sosial. Ya, saya kira cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup simpel dan mudah bagaimana cara untuk mendapat bantuan sosial. Jika video ini bermanfaat, seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita terkini tentang info bantuan sosial. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.